Semua bahan sudah siap, jadi kita tinggal masak. Yang mau kami bikin ini namanya sayur bola katapi. Kata Mama Resi, ini gulai khas orang Toraja, Ji. Jadi dijamin mami. Meski aku orang Bugis, tapi aku juga pernah coba sayur bola. Tapi baru kali ini pakai tambahan buah katapi. Enak kurasa. Yang digunakan adalah daun katapi muda, juga buahnya. Kalau daunnya diiris, begitu pula dengan daging buahnya. Bijinya tidak usah diambil, soalnya tidak bisa dimakan. Biar makin sedap, kita juga butuh bumbu masak ya. Karena ini masakan berkuah, jadi kita butuh santan sebagai kuah gurihnya. Bagaimana cara begini? Oh salah tuh. Oh salah. Bagaimana? Bagaimana caranya? Ada epi dapat. Ada epi. Bagaimana? Oh iya, selain daun dan buah katapi, kita juga bisa menambahkan bahan lain. Salah satunya rebung. Bagian tunas bambu muda ini memang sudah menjadi bagian umum yang bisa dimakan. Di beberapa daerah di tanah air memang bisa menjadikan rebung sebagai bahan masakan. Seperti lumpia dari Jawa Tengah. Sekarang aku kebagian tugas menghaluskan bumbu. Tidak sedap masakan kalau kurang bumbu kan? Semua rempah yang sudah Mama Ape siapkan tinggal kuhaluskan. Pokoknya semua diulek seperti bawang dan jahe. Kalau lengkuas dan serai ya cukup dimemarkan saja. Yang penting keluar ji aromanya. Kalau lada katokan sebagai tambahan diiris saja. Lada yang masuk kategori rempah pedas ini menjadi salah satu bumbu masak khas tanah Toraja. Kata Mama Ape, ini bisa jadi jaminan masakan jadi sedap dan bikin selera makan. Asapnya. Semua bahan dan bumbu sudah siap, Ji. Kita tinggal masak saja. Kalau cuma soal tumis-menumis, bisa mi kita. Dijamin beres, Ma. Dengan minyak secukupnya, bumbu ditumis sampai harum dan berwarna kecoklatan. Barulah rupa-rupa sayuran, mulai dari daun kecapi dan rebung dimasukkan. Nah, sebagai kuah, santan dari kelapa tua dimasak juga sampai mendidih. Bisa masuk di sini. Bagaimana tidak enak jika sudah begini? Terbayang kita, ada rasa gurih dari campuran bumbu plus kuah santannya. Hehehe. Mana Sumuraka? Kumande Ma, kita habiskan semuanya. Hahaha. Sayur bola katapi kali ini khusus dinikmati dengan lontong. Wih, rasanya sedap. Mirip seperti makan sayur opor. Dijamin yang makan pasti nambah. Sudah jauh-jauh ke tanah Toraja, kita tidak sekedar jalan-jalan, Ji. Tapi kita mau cari ilmu baru di sini. Ada Nenek Teti dan Mama Seli yang mengajakku untuk mencari buah pangi. Sebelumnya, mana kita tahu batang pagi seperti apa? Rupanya seperti ini, Mi. Hati-hati Nenek Teti. Ya, semangat. Ya. Jauh. Aku sebenarnya pernah makan masakan dengan bahan biji buah pangi. Tapi kalau melihat pohonnya, baru pertama ini. Kita rupanya harus panjat-panjat juga ini. Nenek Teti, maaf ya kalau cuma sampai di sini saja. Susah naik sampai atas begitu. Ini saja sudah untung bisa sampai sini. Oh, tapi boyo mo, benin Nenek Teti na ya sumpay. Oh iya, oke. Iyo. Saya kasih Nenek Teti saja. Iyo. Letak buah pangi memang berada di ujung tangkai. Dengan batang sebesar dan setinggi ini, jadinya aku kesulitan untuk mengambil buahnya. Tapi ada Nenek Teti, pahlawan ambil buah pangi kali ini. Nenek Teti sudah banyak.
Buah pangi yang baru dipetik belum bisa langsung dimasak. Tapi karena kita habis panen dan sudah lapar, jadi kita masak saja daun pangi yang masih muda. Iya, udah kok. Karena tidak berbahaya sama sekali. Ini pas sekali dengan perutku yang sudah tidak sabar minta diisi. Ini dipotong-potong. Aku ke bagian jatah mengiris daun pangi yang masih muda dan berwarna hijau segar ini. Oh iya, daun pangi akan dimasak papyong alias masak dalam bambu. Biasanya masak papyong itu untuk mengolah daging seperti daging sapi, babi, atau ayam. Tapi kali ini yang kami masak adalah daging tedong. Oh iya, sampai lupa bilang, bumbunya mudah dan meriah seperti bawang, cabai, jahe, lengkuas. Ada juga kelapa parut biar papyon semakin gurih dan sedap. Ini apa gunanya? Oh iya, ada juga satu jenis bahan yang tidak boleh ketinggalan kalau masak papyong, yaitu daun mayana. Ini bumbu wajib papyong. Kalau daun pangi akan memberikan rasa segar ke masakan. Nah, kalau daun mayana ini sebagai penyedap alaminya. Jadi, tidak perlu penyedap buatan pabrik. Hahaha. Namanya dipiong. Jangan dimakan. Oh, ini nggak bisa dimakan. Kalau semua bahan dan bumbu sudah diiris dan dipetik serta diparut, artinya siap dimasak, Ji. Karena akan dimasukkan ke dalam bambu, jadi semua bahan dan bumbu harus diaduk dan dicampur rata dulu. Soalnya di dalam bambu kita tidak bisa mengaduk dan membolak-balikan semuanya. Beda kalau masak di kuali atau panci masak. Sudah tercampur mas semua ini anunya. Ladi merah teh. Oh, mau dimasak? Iya. Ya sudah. Kalau begitu saya bawa, Mak. Iya, Bami. Kalau semua bahan sudah rata, semua bahan tinggal dimasukkan ke dalam bambu. Ruas bambu yang digunakan adalah ruas bambu muda yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu tebal. Susah masak mie kalau pakai bambu betung. Hahaha. Bagian dalam bambu sudah dibersihkan Mama Resa sebelumnya agar kotoran di bagian dalam tidak tercampur ke dalam masakan. Tidak lucu toh, pas makan terus ada serat bambu. Hihihi. Sini. Aduh, panas sekali. Dengan api besar, bambu yang sudah berisi bumbu dan daun pangi serta daging tedong dibakar sekitar 30 menit. Semuanya harus dipastikan matang. Karena berada dalam bambu, jadi kita tidak tahu kapan masaknya. Tapi dengan jam terbang yang sudah tinggi di dunia perpapyongan, para mama sudah tahu kapan papyong masak. Semacam ada feeling tertentu ya, Ma. Hehehe. Dibalik-balik bambunya biar semua bagian matang rata dan tidak ada sisi yang gosong. Itu pesan Mama Diana yang paling penting. Kumande, mari semua kita makan. Jangan ngiler dengan daun pangi yang dimasak papyong yang ditambah daging tedong ini. Daun panginya tuh Rasanya mami. Mami tekande. Alias makanan ini enak sekali. Perpaduan bumbu dan bahan serta daun pangi yang segar membuat masakan khas Toraja ini jadi luar biasa. Kawasan Tinoring merupakan salah satu daerah persawahan utama di Makale, Kabupaten Toraja. Oh iya, cara mengolah dan menggarap hasil sawah juga masih tradisional. Seperti merontokkan bulir padi dari tangkainya juga masih secara manual. Dengan cara dipukulkan ke kotak kayu seperti ini. Berat juga ternyata. Kalau sedikit tidak masalah. Tapi kalau sudah satu sawah dengan tumpukan padi sebanyak ini, aku menyerah, Pak. Hahaha. Aku bersama Mama Diana dan Mama Sally masih akan mengolah buah pangi. Kali ini yang dipakai isi buah dan daging buahnya.
Nah, ini dia bagian penting dalam proses pemanfaatan buah pangi. Pangi mengandung komponen antibakteria seperti asam sianida, asam hidrokarbat, asam glorat, dan tanin. Maka, perlu pengolahan khusus agar kandungan senyawa asam sianidanya berkurang, bahkan hilang, jadi aman untuk dimakan. Saking senangnya cerita soal pengolahan daging buah dan biji buah pangi, aku sampai lupa cerita masakan apa yang mau kami buat. Namanya sayur pemerasan. Bagi orang Toraja sudah tentu tahu masakan ini. Pemerasan itu adalah masakan dengan isi biji buah pangi yang sudah melalui proses pengolahan yang berwarna hitam. Atau bahasa lainnya kluwak. Kalau saudara dari Jawa bilang bumbu buat masak rawon. Bumbu masak pemerasan itu sederhana, tapi tetap kaya rasa. Bawang merah, bawang putih, serai, jahe, dan lengkuas jadi bahan penyedapnya. Biar semakin sedap, kami juga membutuhkan cabai katokon. Cabai khas Toraja dengan level alias tingkat kepedasan yang super duper tinggi. Bagi yang tidak kuat pedas, jangan coba-coba Ji makan langsung cabai katokon. Bisa-bisa jadi pengunjung setia kamar mandi. Hihihi. Nah, irisan daging buah serta isi biji pangi yang sudah kubuka harus dijemur terlebih dahulu. Jika matahari terik, maka kita butuh waktu sekitar 7 hari hingga kadar air berkurang 70%. Kandungan asam sianida akan turut menguap bersama proses pengeringan. Di beberapa daerah lain, seperti Sumatera dan Jawa, biasa mengolah pangi dengan perebusan dan merendam hingga fermentasi irisan buahnya lebih dari seminggu. Macam-macam cara, tapi tujuannya sama, yaitu untuk melarutkan, melepaskan, dan mengurai kandungan sianidanya. Nah, irisan daging buah pangi kering ini harus direbus terlebih dahulu biar lunak dan enak dimakan. Dengan air mendidih, cukup sekitar 5 menit rebusannya sudah lembut. Kalau sudah lembut, tinggal angkat saja. Sekarang, aku lanjut menumis bumbu yang sudah dihaluskan Mama Sally. Goseng-goseng sampai harum sebentar, barulah irisan daging buah pangi dimasak dan ditambahkan pemerasan atau serbuk biji buah pangi yang sudah ditumbuk. Selain sebagai penambah rasa, warna hitam khas pangi atau kluwek ini menjadi masakan ini memiliki warna yang spesial. Hitam tapi enak Ki. Hehehe. Untuk melengkapi protein dari masakan kita hari ini, ditambahkan ikan mas goreng. Kalau mau tambahkan daging atau ayam juga tidak masalah. Suka-suka kita sajalah. Kumande, jangan ditanya rasa masakan pemerasan khas Toraja ini. Mami Ji. Dengan pengolahan yang baik, bahan masakan seperti pangi ini bisa jadi masakan aman, enak, dan sehat Ji.